Ah, ah, selamat. Akhirnya kamu berhasil menikahi Su Qingcheng. Grup Su akan segera menjadi milik keluarga Su. Ini semua berkat usaha kamu. Tenang saja, setelah semua ini berhasil, kamu akan mendapatkan keuntungan. Ini adalah janji kamu. Pernikahan segera dimulai. Kita harus segera turun ke lantai bawah, supaya tidak menimbulkan keraguan yang tidak perlu. Wah, PIU. Su Feng, aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Sekarang aku akan mencari King Cheng untuk membongkar wujud sebenarmu. HMPH. Ham. Abao mengikat mereka. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bukan dia yang mau mengungkapkanmu. Kamu cukup mengikatnya saja. Ngapain kamu mengikat saya? Siapa kamu? Sejujurnya, saya cuma orang yang lewat saja. Tapi tenang saja. Aku tidak melihat apa-apa. Kamu menganggap aku bodoh, ya? Tolong lepaskan tanganku. Oke, oke, oke. Kalau kamu punya kemampuan, tahan aku seumur hidup. Haha, tunggu sampai aku dan Kince menikah, pasti aku akan melepaskanmu. Saat itu, silakan kamu bicara sesuka hatimu. Aku tidak peduli. Keluarga PI sudah tidak ada. Lebih baik kita membakar kondisi yang begitu baik. Sayang sekali, biarkan saja untuk sekarang. Nanti kalau aku punya waktu, aku akan mengambil beberapa foto yang lebih berani untukmu. Lalu aku akan mengajarmu dengan baik. Disimpan untuk jadi pelayan. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Itu tidak tergantung padamu. Abao sudah setuju. Bagaimana cara menyelesaikan pria ini? Bawa anak ini pergi. Eh, eh, eh. Kalian mau bawa saya kemana? Membawamu untuk bertemu Yama. Hanya karena hal sepele ini, kamu mau menghabisi aku? Kamu baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Apakah ini sial? Sebenarnya aku tidak ingin memperbesar masalah ini. Karena Su Feng begitu penakut. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kamu. Bagaimana kamu bisa membukanya? Apa kamu membukanya seperti ini? Kualitas tali kamu tidak bagus. Dari Yu, kan? Jangan pikir kalau kamu bisa jurus topi segitiga 2 kali itu aku takut. Kalau begitu, hari ini aku akan menunjukkan padamu bahwa ada orang di luar sana yang lebih hebat. Ada langit di atas langit. Bodoh, kamu begitu hebat, kamu. Mengapa kamu tidak melawan sama sekali tadi? Membuatku terikat seperti ini. Kamu mau ngapain? Segera lepaskan aku. Kamu ngapain? Jika meminta bantuan, harus ada sikap yang sesuai. Aku bukan bawahanmu. Jangan perintah-perintah aku. Baiklah, barusan aku yang salah. Maaf, sudah cukup kan? Panggil papa. Kamu bilang apa? Panggil kakak juga bisa. Ah, sial. Mimpi. Permisi. Kamu. Ham. Kakak. Ai. Baik. HM. Tunggu, beri saya ponselmu. Ponselmu ada bukti Su Feng berselingkuh. Saya akan gunakan untuk mencegah pernikahan. Su Feng sudah duduk di wajahku. Aku harus menghitung ini dengan baik. Nana tadi tidak melihatmu. Kau pergi kemana, Bu? Aku tadi merasa sedikit tidak enak. Tidak apa-apa kan? Tidak masalah. Kinceng akhir-akhir ini sibuk dengan urusan pernikahan. Semua urusan perusahaan adalah tanggung jawabmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sebagai menantu keluarga Su, ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Kenapa lift rusak? Pernikahan segera dimulai. Tidak ada waktu lagi. Handphone juga tidak berfungsi. Di mana Xiao Yi sebagai pengiring pengantin? Aku terkilir. Cantik. Bisa kamu tahan sakit sebanyak ini? Jangan banyak bicara, cepatlah. Kamu pegang di mana? Maaf, maksudku paman. Pelecehan seksual. Tuan Su seharusnya masuk sekarang. Tahu, para tamu yang terhormat. Selamat datang di perayaan pernikahan Tuan Su dan Nyonya Su. Silakan pengantin wanita masuk. Wow, Kince,
Kamu benar-benar cantik hari ini. Terima kasih, Nona Qingce. Apakah Anda bersedia menikahi pria tampan yang ada di samping Anda ini sebagai istrinya? Saya bersedia. Tidak ada kejahatan. Saya menolak. Bodoh sekali Xiaobao ini. Ah Xia Yue, ada apa dengan kakimu, Di Jingcheng? Kamu jangan sekali-kali menikahi Su Feng ini. Kenapa dia? Benar-benar saya lihat sendiri. Apa kamu gila? Feng Er, apakah kamu sakit? Qingcheng, apa yang kamu lakukan? Jangan berbuat konyol, hari ini adalah hari bahagiamu. Lihat, banyak orang melihat. Ada hal lain, bicarakan setelah pernikahan. Tanya dia sudah melakukan apa saja. Tianyi, kamu belum tahu apa yang terjadi, kan? Ada apa? Qingcheng mau menikah? Dengan keluarga Su, hidupnya sudah selesai. Kamu lihat, kamu itu apa? Di sini sok berkuasa. Kalau kamu terus bicara sembarangan, aku akan suruh satpam mengusirmu. Xia Yue tidak apa-apa, kan? Aku sebenarnya ingin memberi sekeluarga sedikit muka. Sekarang sepertinya tidak perlu. Ayo sini. Oh. Di ponsel ini ada semua bukti perselingkuhan anakmu. Kamu kebetulan sekarang di pernikahan. Bagaimana kalau kita buat semua orang senang-senang? Apakah kamu masih ada yang mau dikatakan? Zia meskipun itu benar, juga ingin perlahan. Benar. Kota Jing. Jangan lupa. Keluarga Su sekarang masih membutuhkan bantuanku. Kota Jing jangan berbuat sembarangan. Nenek tidak boleh jauh dari kota Jing berbuat sembarangan. Sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Su hanyalah keluarga Su. Datang sini. Bawa dua pengacau ini keluar. Saya lihat siapa yang berani. Bawa dua pengacau ini keluar. Saya lihat siapa yang berani. Sombong, berani-beraninya melawan perintah saya. Apakah hari ini langit akan runtuh? Kau juga harus menikah dengan keluarga Su. Apakah langit akan runtuh? Saya tidak tahu. Tapi hari ini keluarga Su pasti akan runtuh. Tutup mulutmu, kau burung gagak. Siapa kamu? Apakah ini giliranmu untuk berbicara? Daripada menunjukkan kekuasaan di sini, lebih baik tanyakan pada menantu baikmu. Sebenarnya dia telah berbuat apa yang menyakiti keluarga Su. Apa maksudmu? Su Jincheng. Saya hanya bertanya. Hari ini, kau akhirnya menikah atau tidak? Jangan lupa, keluarga Su berhutang 1 miliar dolar ke bank, dan keluarga Su harus membantumu melunasinya. Kau melakukan hal yang sangat memalukan. Kau masih berpikir aku akan menikah denganmu? Jangan bermimpi. Kalau begitu, pabrik Su tinggal tunggu kebangkrutan saja. Kau anak perempuan yang tidak tahu malu. Semua harapan ada di pundakmu. Ini adalah bisnis yang dibangun dengan perjuangan seumur hidup kakekmu. Bukankah kamu peduli? Proyek Future City pada awalnya disetujui oleh seluruh keluarga kita. Sekarang terjadi masalah, tapi Qingcheng harus menanggung semuanya sendirian. Kalian ingin merusak kebahagiaan seumur hidupnya? Kalian terlalu egois, tutup mulut. Aku pikir berapa banyak uangnya? Aku membayarnya untuknya. Cukuplah. Berapa lama lagi kita harus melihat ini? Jangan main-main seperti itu. Itu adalah 1 miliar. Meski dia tidak makan atau minum seumur hidupnya, dia harus menabung selama 100 tahun. Jangan sombong. Kamu bahkan tidak punya 10.000 yuan. Su Qingcheng, cepatlah. Usir dua orang yang membuat keributan ini. Menikahlah dengan Xiao Feng dari keluarga kita dengan baik. Mengenai kejadian sebelumnya, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Jika tidak, aku akan membuat keluargamu, Su, hilang selamanya di Unceng. Apakah kamu ingin seluruh keluarga kita hidup di jalanan? Keluarga Su di ibu kota adalah jerih payah kakekmu dan ayahmu. Tapi tidak boleh hancur di tanganmu. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada mereka nanti? Ma. Baik, aku mengerti. Hei Yu, kamu pergi bersamanya dulu. Mungkin ini memang takdirku. Menikah dengan siapapun sama saja. Aku sudah bilang bisa membayarnya untukmu. Tidak perlu lagi menyusahkan diri sendiri. Aku tidak ada mood untuk bercanda denganmu. Xiao Yu terluka di kakinya. Tolong antarkan dia ke rumah sakit. Terima kasih. Bagaimana jika aku benar-benar berhasil? Apapun yang kamu katakan, itulah yang akan terjadi. Aku ingin kamu jadi wanitaku. Mimpi yang tidak masuk akal. Cucuku hanya bisa menikah dengan pemuda berbakat seperti X Xiao. Kau itu siapa? Tidak pantas untuk mengikat sepatu Cheng Cheng. Cheng Cheng, abaikan dia. Dia hanya gila. Aku janji padamu. Halo Cheng Cheng. Sepakat. Saya di Hotel Yun Cheng. Segera datang ke sini. Kamu telepon siapa? Chulan. Ketua Perkumpulan Kilin. Chulan? Tidak salah. Itu kan wanita kaya yang terkenal. Kamu bisa mengundangnya. Jangan sok pamer di sini. Siapa yang bisa mengundang Ketua Chu? Keluarga Sukami saja harus membuat janji. Kalau hari ini kamu bisa menghubunginya,
dan mengundangnya, aku akan mencabut kepalaku. Biarkan kamu jadi bola. Mengerti? Cao Yi, teman-temanmu sudah semua datang. Kamu hanya seorang buruh di kota baru masa depan. Kesini hanya untuk numpang makan dan minum. Jangan berpura-pura. Ternyata kamu hanya buruh yang menjijikan. Berbicara denganmu saja sudah membuatku mual. Sungguh konyol seorang buruh. Buruh seperti ini sudah menghabiskan waktu kita begitu lama. Ini tidak masuk akal. Kamu benar-benar seorang pekerja migran. SHH. Temanmu yang bernama Li Huan ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin terjadi sesuatu padanya, segera berlutut dan minta maaf. Ketua Chu, Anda datang dengan hormat. Keluarga Su kami sangat terhormat. Tolong beri jalan. Ulangi sekali lagi. Ketua, saya salah. Bocah bau, kamu sendiri yang bilang. Sudah berapa lama kamu tidak datang menemui kakak? Ah, kamu mencariku, kan? Kamu tidak datang hari ini untuk merebut pernikahan, kan? Benar sekali. Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat ceritakan padaku. Nah, cerita ini harus dimulai dari saat Su Xiao ingin membunuhku. Apa yang kamu katakan? Aduh, salah paham. Ketua Chu, ini semua salah paham. Saya tidak tahu apakah Hemer Chao adalah orang Anda. Menolak permohonan keanggotaan keluarga Su. Mulai sekarang membaikot keluarga Su. Bagi siapa saja yang berani melanggar perintah, akan dihukum sesuai hukum. Pak Ketua Chu, Pak Ketua Chu, Anda harus memberi pengampunan. Ini adalah kesalahan keluarga Su kami. Tolong beri sedikit pengertian. Tolong beri sedikit pengertian. Belum berlutut juga? Aduh, Tuan Chao, saya benar-benar tidak melihat dengan baik. Bukankah Anda sudah jatuh hati pada Su Jincheng, dengan tangan Anda sendiri mengantarkannya ke tempat tidur Anda? Tolong maafkan kami kali ini. Wanita yang saya suka. Tidak perlu kamu yang mengirim. Tuan Chao, ini semua dilakukan oleh Su Feng seorang diri. Saya akan segera mengusirnya dari keluarga Su. Tolong maafkan saya. Dan juga mengganti kerugian yang dialami Nona Su. Mengembalikan keadaan yang putus asa. Engkau yang besar hati. Maafkan keluarga kami, Su, sekali ini. Ayah, aku adalah anak kandungmu. Mulai sekarang, keluargaku Su tidak memiliki anak seperti dirimu. Anak seperti dirimu menganggap nyawa manusia seolah-olah rumput. Belum tahu berapa banyak perbuatan jahat yang sudah dilakukan. Apakah kamu berani bilang kamu tidak tahu sama sekali? Atasnya tidak benar, bawahnya pun miring. Kamu juga bukan orang baik. Keluarga Su, mereka tidak seharusnya menerima hukuman ini. Cucu yang baik, kamu kenal Cao Xiao? Kenapa tidak bilang lebih awal? Nenek memaksa kamu menikah dengan Su Feng juga demi keluarga Su kita. Kamu jangan pernah marah pada nenek, oke? Sebagai orang tua yang lebih tua. Bagaimana kamu berani pada nenek yang sudah tua? Mulai sekarang, kuasa besar di rumah akan diberikan kepadamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi tuan rumah di sini. Nenek King Cheng menyerahkan kekuasaan rumah tangga kepadamu. Ini adalah kepercayaan padamu. Lagi pula di rumah kita hanya bisa kamu yang menjadi kepala keluarga. Lina, apakah kamu sadar bersalah? King Cheng, aku tidak bisa membantumu. Tapi semua ini dilakukan Su Feng memaksa aku. Jika aku tidak melakukannya, dia akan mengunggah foto saya ke internet. Membuat seluruh kota Cloud tertawa padaku. Kau yang berbohong? Jelas-jelas kau yang pertama kali menggoda saya. Dulu kau bilang Su Chen selalu sakit parah, tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami. Di masa depan jadi perangkap. Itu juga kau sengaja sembunyikan. Kali ini, perangkap yang membuat Su Group terjebak juga kalian keluarga Su yang gali. Sengaja menggoda King Cheng terjebak. Masalah penagihan dari ban juga ulah keluarga kalian. Kau tidak hanya ingin mendapatkan King Cheng. Kau juga ingin menelan seluruh keluarga Su. Cukup. Cilina, keluarga Su tidak memperlakukanmu dengan buruk, kan? Saudaraku telah memindahkan semua saham ke namamu. Tapi kau berkolusi dengan orang luar untuk menjebak keluarga Su. Dengan mengingat bahwa kau pernah menjadi kakak iparku, kau sebaiknya pergi tanpa membawa apa-apa. Bagaimana bisa dia begitu murah hati? Lagi pula di zaman dahulu dia sudah lama dimasukkan ke dalam kandang babi. Aku akan memberinya sedikit muka. HMPH. Pak Chuangchu, mengapa Anda harus mengejar dan membunuh keluarga kami? Keluarga Su? Bandingkan dengan anak Anda, saya sudah cukup baik hati. Paling tidak, saya tidak mengambil nyawa Anda. Pak Ju, saya bersedia meminjamkan setengah dari harta keluarga Su kepada Anda. Tolong beri ampun pada saya, Marl. Hanya harta keluarga Su ini. Saya belum pernah mempedulikannya. Bila melakukan kesalahan harus menerima hukuman. Jika semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Mengapa kita memerlukan hukum? Tapi selama bertahun-tahun ini, data penarikan uang kita terlalu banyak. Begitu kita bangkrut, kita akan hancur. Perbuatan jahat akan membinasakan diri sendiri. Ini adalah balasan untuk keluarga Su kalian. Sudahlah. Jangan banyak bicara dengan mereka. Ayo, pulang bersamaku. Selama kamu tidak ada di sini. Beberapa hari ini, penyakitku kambuh lagi.
Tolong berikan aku suntikan lagi. Baik-baik saja. Lanji ya. Tunggu untuk suntikan itu. Bisakah kamu meminjamkan sedikit uang? Jangan bercanda padaku. Keluargamu kaya raya. Kenapa masih perlu meminjam uang dariku? Aku kabur dari pernikahan. Suamiku membekukan semua kartu bankku. Uang di luar negeri tidak bisa segera diambil. Sekarang aku butuh uang dengan segera. Kamu tidak bisa membiarkanku dalam kesulitan, kan? Aduh, aku pinjam uang, kamu juga tidak akan merasa sakit. Katakan, berapa banyak yang ingin dipinjam? 1 miliar. Untuk apa kamu butuh sebanyak itu? Kamu hanya untuk menggoda wanita. Benar-benar rela mengeluarkan modal ya. Ketua Chu, jangan salah paham. Pinjaman dari keluarga Su sebelumnya belum jatuh tempo. Ban mulai menagih hutang. Uang ini dianggap sebagai pinjaman dariku. Setelah dana kembali, aku akan segera mengembalikannya padanya. Bersikaplah cepat. Pinjam 5, pertarungan 5. Oh, pinjam 5 saja tidak cukup? Ban mana? Aku akan langsung mentransfernya untukmu. Ban Wen Wan Feng. Itu bukan ban yang kamu buka? Siapa nama direktur cabangnya? Wei Ming. Baik, saya akan menangani masalah ini. Pinjaman bisa dibayar sesuai kontrak. Terima kasih, Ketua Chu. Tidak perlu terburu-buru untuk berterima kasih. Siapa tahu, nanti kita bisa saling memanggil sahabat. Ada apa? Aku segera ke sana. Kakekku tiba-tiba pingsan. Aku harus segera pulang. Kalau butuh bantuanku, beritahu ya. Baik. Hubungan apa sih kamu sama Ketua Zhu ini? Jelas banget hubungan kakak beradik kan? Jelas banget hubungan kakak beradik kan? HMPH. Hei, apa sih yang sebenarnya kamu lakukan? Bukanlah dia tipe orang yang bisa jadi menantu. Maka keluarga Cao akan kacau balau. Di dunia ini ada banyak wanita. Aku bisa mencarikan yang lebih baik untukmu, kan? Lagi pula sekarang kalian bertiga hidup bahagia. Aku hanya orang yang tidak perlu. Kalau begitu, bantu aku menyingkirkan diriku saja. Kau masih punya muka untuk datang. Aku juga orang keluarga Chu. Kenapa saya tidak bisa datang? Setelah kakek pingsan, kamu bersama para sesepuh mencabut posisiku. Sekarang kamu tidak pergi untuk menjalankan tugasmu. Apakah ini hanya untuk mengejek? Apakah kamu ingin mentawarkanku? Saya tidak punya waktu untuk itu. Cepat serahkan kunci brankas itu. Kunci apa? Jangan berpura-pura bodoh. Dokumen rahasia dari asosiasi dan stempel sudah kamu kunci di brankas. Segera serahkan. Kalau tidak, aku akan menjualmu ke rumah bordil dulu. Rasa kemanusiaan, tidak tahu malu. Sebaiknya kamu tidak menantang batasanku. Cao Yi, aku kira siapa ya? Ternyata ini adalah peliharaan Culan. Dia sekarang sudah dipecat. Kau masih pergi mencari pekerjaan lagi saja. Kau kenapa datang? Aku tidak tenang kalau tidak melihatmu. Aku pikir kalau kau sudah punya orang baru, kau akan melupakan yang lama. Tidak disangka kamu masih punya hati nurani. Apakah aku orang seperti itu? Kalian berdua menganggap aku tidak ada, ya? Cepat serahkan kuncinya. Kalau tidak, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Kunci apa? Setelah kakek pingsan, Chu Tian berencana merebut kekuasaan. Para elder bersama-sama mencopot jabatanku. Tapi, aku mengunci dokumen rahasia Chamber of Commerce di dalam sebuah brankas. Tanpa itu, dia hanya seorang boneka sebagai ketua. Begini saja. Kalau kau berlutut dan memanggilku ayah, aku bisa mencoba meyakinkannya. Kau mau mati? Kamu anjing rendahan. Berani kau pukul saya? Mau pukul saya bagaimana? Tunggu saja. Chu Tian tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia tidak akan membiarkan ke ICU. Kau tidak seharusnya terlibat dalam ini. Putriku telah direndahkan. Kalau aku tidak mengurus pekerjaan, apakah masih bisa dianggap seorang pria? Sekarang aku ingin pulang dan disuntik. Begitu terburu-buru, kamu adalah racun bagi kakak. Melihatmu, aku tidak bisa bergerak. Begitu berlebihan? Lalu bagaimana dengan malam nanti? Kembali dan cuci bersih tunggu aku. Oh, ya, betul. Bagaimana keadaan Tuan? Tidak ada bahaya nyawa. Tapi peluang untuk bangun sangat kecil. King Luan mengirim Dokter Hua yang suci ke kotak laut. Dokter pribadi negara Baginda, Hua Qingyun. Kabarnya, Dewa Pengobatan hanya mengobati raja dan bangsawan. Bahkan ayahmu pun mungkin tidak bisa bertahan, kan? Kamu bisa bertahan. Yang lebih unggul dari yang sebelumnya. Aku pasti lebih hebat daripada ayahku. Cao Yi. Tuan Su, grup Su sangat kaya. Tidak mungkin sampai memotong gaji buruh tani, kan? Ada apa ini, Tuan Su? Anda kenal anak ini? Dia pacar saya. Apa? Ini semua salah paham. Saya hanya bercanda dengan Emer Cao. Kamu dipecat, Tuan Su. Saya salah? Tolong beri saya kesempatan lagi. Kamu adalah karyawan lama grup Su.
Kamu tidak akan mengerti perasaan saya. Jangan biarkan saya kalah untuk kedua kalinya. Bilang ke manajer proyek nanti. Nanti proyek ini kamu yang kerjakannya. Terima kasih, kakak ipar. Saya jamin tidak akan mengecewakan harapanmu. Kamu cukup pintar dalam hal ini. Apa kamu puas? Masih oke lah. Ayo, hari ini saya mengundangmu untuk makan malam. Tidak tahu apakah kamu mau menerima undangan ini. Kecantikan telah membuat janji. Bagaimana mungkin aku tidak menurut? Sekarang keluarga Sukami dianggap sebagai wabah. Semua orang menjauh darinya. Kau harus memikirkan cara. Ya, Kongres Kilin memboikot keluarga Sukami. Apa yang bisa aku lakukan? Aduh, ibu. Berita baik. Berita baik apa? Culan digulingkan dari jabatannya. Sekarang ketua asosiasi Kijang Kirin adalah Cutian. Akhirnya keluarga Sukita punya harapan. Oh, kau mengenakan pakaian yang sangat formal. Tidak perlu begitu sopan. Kau adalah orang yang sangat berterima kasih untukku. Layak bagiku seperti ini. Hanya seorang dermawan. Lalu menurutmu itu apa? Mengapa tidak bisa menjadi pria MU? Aku tidak masalah. Asalkan ketua Chu setuju. Dia justru berharap aku mencari lebih banyak. Mengapa? Nanti kamu akan tahu. Ayo, bersihkan mulutku. Jangan pakai kertas. Lalu pakai apa? Tentu saja pakai bibir ceri kecilmu. Aduh, benar-benar nakal, haha. Ternyata Chu Xiao jago juga. Saudara kecil kagum. Su Xiao, apakah kamu juga ingin mencoba? Tugas malam ini adalah menemani Chu Xiao dengan baik. Silakan pergi. Larangan keluarga Su sudah dicabut. Su Xiao, kamu bisa tenang sekarang. Terima kasih, Chu Xiao. Saya sudah melakukannya. Silakan. Chu Xiao, nikmati saja. Aku tidak akan mengganggu. Pergi dulu. Aku mau ke toilet, ya. King Cheng, kamu kenapa di sini? Aku datang untuk memberitahumu kabar baik. Tidak tertarik? Deh. Memberitahumu. Culan telah dipecat. Perintah pemboikotan keluarga Su juga telah dicabut. Namun, krisis kebangkrutan keluarga Su masih ada. Tidak mungkin. Coba kamu cari di internet, kamu akan tahu. Polisi Su, karena sudah merobek muka. Jangan salahkan aku jika aku tidak memperingatkanmu. Sebaiknya kau patuh dan jadi wanitaku. Saat keluargamu bangkrut, aku masih bisa menampung kalian sekeluarga. Jika tidak, aku akan membuat ayahmu, ibumu, dan kakakmu serta keluargamu semua terjerumus ke jalanan menjadi pengemis. Kau bermimpi, sudah lama berlalu. Kenapa belum kembali juga? Tidak akan ada masalah kan? Ketika kamu diberi kesempatan, kamu tidak tahu menghargainya. Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak mengenang masa lalu. Polisi. Hari ini adalah malam pernikahan kita. Aku akan memberimu satu suntikan. Aku jamin kamu akan memiliki malam yang menakjubkan dan tak terlupakan. Hahaha. Ah, kau sudah bangun. Apa yang kau lakukan padaku? Hahaha, mengapa aku merasa lemas seluruh tubuhku? Jangan khawatir. Nanti kau akan merasa seperti ada semut yang merayap. Benar, akan semakin panas. Sangat ingin seorang pria membantumu meredakan emosi. Sungguh rendah dan tidak tahu malu. Silakan saja maki. Nanti akan ada saatnya kau memohon padaku hahaha. Polisi, obat impor ini memang hebat. Polisi. Jangan takut, aku akan membantumu. Sue Feng. Cao Yi kau. Apakah Beijing baik-baik saja? Cao Yi bantu aku. Cao Yi lagi-lagi kau yang merusak rencanku. Kau. Ah. Di manakah ruang muda? Di sini. Apa yang terjadi dengannya? Hah. Cao Yi. Aku.
Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Hah? Apa yang kau lakukan? Mundur. Saya melakukan ini untuk menyelamatkannya. Saya rasa kamu hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengganggunya. Jingcheng, apakah kamu baik-baik saja? Ah, hei hei hei. Jingcheng, ada apa denganmu? Aduh, Jingcheng, ada apa denganmu? Cao Yi yang menyelamatkanku. Kau bilang aku mengambil keuntungan dari orang lain untuk mengintimidasi dia, kan? Ah, aku salah. Kau cepat membersihkannya. Ah, ai ai ai. Kalian cepatlah. Ah, ah. Aku rugi. Sebenarnya aku. Ini sudah 1 jam belum selesai juga ya? Aku lelah. Cao Yi bodoh. Kamu melihat aku buang air. Aku akan memukul kamu. Huf. Jelas-jelas kamu yang menyelinap melihat aku mandi. Mengapa malah menyalahkan orang lain? Pelanggar yang keji dan tidak tahu malu. Hal yang seharusnya sudah dilakukan. Masih merasa malu ya? Kemarin hanyalah sebuah kecelakaan. Aduh, naik dulu baru beli tiket. Ini akan mempererat hubungan kita. Apakah kamu tidak merasa setelah malam kemarin hubungan kita jadi lebih dekat? Sejujurnya, saya masih merasa ini terlalu cepat. Aku hanya berterima kasih padamu. Bagaimanapun, kita baru saja kenal. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Nanti jika waktunya tepat, aku akan menikahimu. Lalu bagaimana dengan Ketua Chu? Aku punya identitas yang istimewa. Menikahi berapapun tidak melanggar hukum. Kamu sebenarnya orang seperti apa? Nanti kamu akan tahu. Tapi kamu hanya perlu ingat. Mulai sekarang, aku adalah pria kamu. Akan merawatmu seumur hidup. Mengerti? Kamu bisa mendapatkan diriku, tapi kamu tidak bisa mendapatkan hatiku. Tergantung bagaimana kamu bersikap nanti. Aku berjanji akan menjadi wanitamu. Tapi aku tidak akan jatuh cinta padamu. Baiklah, keluarlah. Aku ingin ganti baju. Takut apa lagi? Bukankah kita sudah pernah melihatnya? Keluar. Oh, pengantinnya datang. Makan makananmu. Cao Yi, jangan berlebihan. Pagi-pagi begini ada apa? Tadi malam. Diam. Kamu tidak makan? Aku mau makan nanti. Kalau kamu berani bilang keluar, kamu akan beres. Tadi malam kamu yang mengintip. Aku tidak seperti itu. Hai, MA. Bagaimana, Jing Cheng? Kakakmu ditangkap. Itu kau. Ah, sudah. Suchen memintaku untuk melepaskanmu. Ayo. Ah, sayang sekali minumannya dibuang. Cobalah merayap dan menangkapnya dengan mulut. Kamu, Nona Su ini adalah hadiah untuknya. Atau hukuman? Apa katamu? Su Feng. Atau bunuh aku saja. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Anak muda, kau ingin mati. Aku akan memenuhi keinginanmu. Dragon Junior, hentikan dirimu. Ayo. Bro Cao Yi. King Cheng, cepat pergi. Kau telah ditipu. Karena sudah datang, jangan pergi lagi. Semalam tidak sempat membereskan. Karena kamu sudah membuat masalah. Sepertinya saatnya kamu mendapat pelajaran. Tumpuan terbesarmu kan si jalan culan itu. Tanpa perhimpunan kilin, dia tidak ada artinya. Nak, saya beritahu kamu. Hari ini permainan ini disiapkan untukmu. Itu benar-benar sebuah kehormatan. Ada apa? Tunjukkan saja. Hahaha. Ini semua kau yang cari. Silakan, tampilkan. HMPH. Kau ini.
Aku tahu kau sangat hebat. Kedua orang ini adalah ahli. Kamu juga membawa 2 botol minyak. Kalau kamu pintar, bantulah. Mungkin kita bisa bersikap baik padamu. Apa yang kamu lihat? Dia seperti batu di kubangan kotor. Dia jelek dan keras. Jangan buang-buang waktu dengan dia. Pukul saja dia. Keras kepala. Tunggu sebentar. Ada apa? Takut? Bantu kakakmu bangkit. Kak. Hei. Kak. Siapa sebenarnya kamu? Kau bukan orang yang bisa kalahkan saya. Cao Yi, saya peringatkan Anda. Dia adalah ketua asosiasi penggemar. Kau tidak peduli. Kau juga harus memikirkan keluarga Su, kan? Apakah obat yang kau ambil semalam masih ada? Jika tidak, kembali dan mati. Oh, jangan-jangan ada. Ada lagi? Ada lagi. Hanya 2 ini saja. Kamu mau apa? Jangan. Kamu mau melakukan apa? Kamu sedang melawan apa? Hal yang menyenangkan. Ah. Ah. Kepala departemen, itu kamu. Kepala departemen, ah ah ah. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Jangan bawa anak kecil. Sangat menjijikan. Jijik tapi tetap lihat. Aduh, cepat-cepat pergi. Ayo, ayo, aku akan membawamu. Di pagi hari ada kami yang menjaga. Aku bisa merasa tenang. Keluarga sudah dapat melewati krisis ini. Berkat bantuanmu. Seumur hidupku, aku benar-benar merasa jadi orang yang tidak berguna. Nanti di kehidupan selanjutnya, aku akan membalas budi baikmu yang besar. Kita adalah satu keluarga. Tidak perlu bicara seolah kita 2 keluarga. Keluarga telah membesarkanku dengan istri yang begitu baik. Aku harus berterima kasih padamu, bahkan belum terlambat. HMPH. Kongres Perdagangan Kilin di ibu kota telah berganti pemimpin. Keluarga baik-baik saja. Apa yang harus kita lakukan? Tenang saja, kalian ambil saja pertunjukan yang bagus. Sekarang kalian sudah membuat muda-mudi keluarga Chu marah. Tambah parah, kita, keluarga Su akan selesai. Cao Yi, semua ini adalah akibat ulahmu. Cobalah pikirkan cara. Ya. Harus ada sesuatu yang bisa kau berikan kepada Cutian. Jangan ribut. Dengar, orang ini Cutian. Sangat suka perempuan. Jika kita menggunakan strategi kecantikan ini, seharusnya kita bisa mengatasinya. Cao Yi, kau brengsek. Sudahlah, dia hanya bercanda. Kau benar-benar menganggapnya serius. Tenang saja, kalian nikmati pertunjukan yang baik. Kebaikan dan budi pekerti tidak dapat dibalas. Di dalam kartu ini ada 10 juta. Ini adalah niat saya. Saya berharap Tuan Dokter mau menerimanya. Perintah dari Tuan Muda. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tuan Chu terlalu sopan, Tuan Muda. 4 orang tetua yang mengkhianati Anda telah secara sukarela mengajukan pengunduran diri. Chu Tian telah dipecat dari semua jabatannya oleh kakek. Perintah pemboikotan terhadap keluarga Su telah dikeluarkan kembali. Su Liguo telah mulai menjual asetnya untuk bersiap melarikan diri dari Yun Cheng. Baiklah, besok saya akan mengadakan jamuan kilin. Silakan Anda bersiap-siap. Sister Lan, saya datang untuk meminta maaf. Selamat pagi, Tuan Cao. Ting Ting. Beberapa hari tidak bertemu, sudah tumbuh sebesar ini. Akan saya antar. Terima kasih, Tuan Cao. Anak muda memang baik ya. Kamu bilang apa? Apakah kamu merasa aku sudah tua? Bukan, bukan. Langit biru sedang bersinar. Bagaimana bisa tua? Huashen bilang ini adalah perintah dari sang pemuda. Selain identitas sebagai anak sulung keluarga Cao, apakah ada identitas lain? Apakah kamu pernah mendengar tentang gedung Yelongdian, organisasi pembunuhan yang paling misterius? Selalu bersembunyi di luar negeri, utama bertanggung jawab atas pembunuhan tokoh politik. Dianggap sebagai organisasi teroris nomor 1 oleh Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, telah menghabiskan ratusan miliar tetapi tidak berhasil menumpasnya. Apakah kamu adalah pewaris dari kuil naga liar? Benar. Astaga, tidak heran kamu bisa mengundang dokter animasi yang hebat. Bahkan pemimpin negara pun harus bersikap sopan padamu, kan? Aku benar-benar tidak menyangka menemukan pria yang sehebat ini. Aku hanya pernah menceritakannya padamu. Kamu harus benar-benar rahasiakan. Tenang saja, mulutku paling rapat. Ini semua adalah pengalaman yang pernah kualami. Jangan main-main nih. Oh ya, kali ini, kamu datang ke kota awan ada misi apa? Cao Hun. Apa putri keluarga Ye itu begitu jelek, sampai bisa membuatmu begitu takut? Walaupun keluarga Cao dan Ye seimbang. Tapi kamu juga tahu keadaan keluargaku. Ibu tiriku itu adalah bibi kandung Ye Qianro. Dan fokusku tidak ada di keluarga Cao. Nanti setelah ayahku pensiun. Takutnya keluarga Cao akan menjadi seperti keluarga Ye yang kedua. Apa kepala keluarga Cao tidak menyadari hal ini? Terlalu terpengaruh oleh bisikan di sampingnya. Dia takut aku tidak berbakti kepada ibu tiriku di masa depan. Makanya dia sengaja mencari menantu yang dekat hubungannya.
Bisa dibilang ini adalah pernikahan komando. Lagi pula itu juga kekayaan keluarga Cao. Tidak adil kalau Ye Jia mendapat keuntungan tanpa usaha. Aku menunggu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bertindak melawan ibu dan putri itu. Ini apa? Undangan dari naga kukur. Oh benar-benar. Chu Tian dikalahkan oleh Cao Yi. Dia seharusnya marah. Mengapa dia malah mengirim undangan kepada kita? Apa yang terjadi dengan King Dinasti? Cao Yi telah memanggil Dewa Healer. Dia menyembuhkan penyakit kakek Chu. Chu Tian juga telah dicopot dari jabatannya. Chu Lan juga kembali ke posisinya semula. Dan larangan keluarga Su sudah mulai berlaku. Dengar-dengar Su Liguo sudah mulai mencairkan asetnya. Dan melarikan diri dari kota Yun. Aduh, benar-benar. Itu sangat baik. Semoga Tuhan melindungi keluarga Su. Siapa sebenarnya Cao Yi? Bisa-bisanya dia mengundang dokter kerajaan ke rumahnya. Saya juga tidak begitu mengerti. Ibu bilang kamu harus hati-hati. Jangan sampai dibawa kabur oleh wanita-wanita itu. Dia itu tidak sederhana. Masa depan keluarga Su kita bergantung padanya. Ibu, bisakah kamu tidak melihatnya dari sudut pandang itu? Kamu ini ngomongnya bagaimana sih? Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kecuali kamu menikahi Cao Yi dengan mendaftarkan pernikahan. Manfaatkanlah saat kamu masih dimanja. Cari keuntungan. Waktu muda wanita memang singkat. Jangan sampai nanti kau dilempar begitu saja. Pada saat itu, tidak akan ada apa-apa lagi. Tian Cheng, apa yang ibumu katakan masuk akal. Kita tidak bisa seperti orang bodoh terus mengikutinya. Perusahaan saya masih ada urusan. Saya harus pergi dulu. Oh, kenapa belum tidur? Kenapa kamu pulang begitu larut malam? Pasti kamu pergi bermain dengan wanita lain? Apa perlu dikatakan? Apa urusannya denganmu? Lihat, aku benar, kan? Dia marah karena malu. Tian Cheng, jangan biarkan orang seperti dia menipumu. Cao Yi, datang sini sebentar. Ada apa? Kau benar-benar berencana untuk menikahiku? Tentu saja. Bukankah kau ingin menemaniku tanpa nama atau gelar? Itu bukan maksudku. Tapi aku datang setelah mereka. Keluarga kecil Su, tidak bisa dibandingkan dengan asosiasi kepala Chu. Saya takut orang tuamu tidak setuju. Kau terlalu khawatir. Aku sendiri yang memutuskan urusan pernikahanku. Tidak ada yang bisa campur tangan. Tapi aku tidak tahu kau menyukai aku apa. Mungkin suatu hari nanti kau bosan dan membuangku. Aku bersumpah kepada Tuhan, jika aku meninggalkanmu setelah memulai, biarkan aku menderita. Tidak perlu bersumpah. Kamu sebenarnya khawatir apa sih? Mungkin karena kita baru saja berhubungan. Jadi sedikit merasa cemas. Tenang saja, sekarang aku adalah milikmu. Tidak usah, malam ini kamu tidur di ruang belajar. Kenapa? Saya capek. Saya jamin tidak akan berisik. Saya tidak percaya. King Cheng. King Cheng, saya, King Cheng. Bagaimana ya? Salah? Ah. Ada apa? Bucau memanfaatkan aku. Bukan. Kamu, tidur di luar kamar tengah malam. Kamu kesini ngapain? Kamu itu. Aku yang suruh Xiao Yu datang. Tidur apa yang baik? Bukan. Sayang, ini aku. Aku pikir itu kamu. Jadi aku di sini. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kamu diam-diam masuk ke kamarku tengah malam. Kamu masih berhak? Kamu bilang bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Saya menyentuhmu sedikit bukan berarti saya kehilangan sepotong daging. Pikiranmu jangan terlalu kuno. Lagi pula, kamu menyelinap melihat aku mandi dan itu saja yang belum kukatakan. Apa-apaan ini, bodoh? Bukankah kamu bilang tidak akan mengatakannya? Tanya istriku. Jika ada masalah, selesaikan di luar. Besok saya harus menghadiri pesta kijang. Jangan mengganggu tidurku. Ikuti aku. Bukan sayang. Bukan kamu. Panggulku sudah kamu pegang. Dada juga sudah kamu pegang. Semua sudah kamu ambil. Bagaimana aku bisa menikah di masa depan? Jangan duduk di tempat tidurku. Sikapmu terlalu pelit. Hai. Jika tidak ada jawaban yang memuaskan tentang hal ini, aku tidak akan memaafkanmu. Datang, dekati sini. Aku tidak akan mendekat. Apa yang mau kamu lakukan? Mengunci pintu untuk mencegahmu berlarian sembarangan. Apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kau mencari jawaban yang memuaskan? Cao Yi, aku peringatimu. Kau tidak boleh bertindak sembarangan. Hai. Kau lepaskan aku dulu. Aku akan lepas pakaianmu jika kau teriak lagi. Aku tanya, King Seng apakah dia sahabat terbaikmu? Apakah kau ingin selalu bersama dengannya? Kamu mau bilang apa? Jadi wanitaku, kalian bisa bersama seumur hidup. Kamu bermimpi. Lagi pula kita bertiga sudah tidur bersama.
Tidur bareng lagi juga tidak akan merasa canggung. Bagaimana? Pikirkanlah. Pikirkan apa sih, HM? Aku tahu kamu suka padaku. Akui saja. Hanya saja aku ini pemalu. Kamu omong kosong. Aku bercanda, jika diganti dengan pria lain. Apakah kamu akan bereaksi seperti sekarang ini? King Cheng pasti setuju. Tidak mungkin, kamu lihat, yang paling kamu khawatirkan adalah dia. Bukan menolak aku. Aku tidak. Tidak. Ah. Tubuh tidak akan berbohong. Kau tidak perlu berpura-pura. Saya orang istimewa. Takdirnya saya akan memiliki banyak istri. Meski saya tidak aktif. Pasti Bapak akan menyiapkannya untuk saya. Lebih baik begitu. Lebih baik aku mengejar wanita yang kusuka sendiri. Kau setuju, kan? Lalu, siapakah aku menurutmu? Hanya wanitaku yang tahu siapa diriku. Kau lepaskan. Tidak. Kau bertindak seperti ini tidak menghormati aku. Aku tidak akan pernah lagi peduli denganmu. Aku lelah, kau pergi saja. Maka aku anggap kau setuju. Kau biarkan aku pikirkan. Pikirkan berapa lama, kalau kau tidak pergi, aku tidak akan memikirkannya. Baiklah, pikirkan. Pikirkan dengan jelas. Kenapa tiba-tiba kau ingin mengadakan pesta? Tentu saja untukmu. Untukku. Aku memutuskan untuk mengundang grup Su untuk bergabung. Semakin memiliki sikap kakak yang besar. Aduh, kamu lagi-lagi mengejekku. Urusan seriusmu. Hanya Ting Cheng yang cocok. Dia lebih muda dariku, lebih cantik dariku. Yang lebih penting adalah dia bisa memberimu seorang anak. Penyakitmu adalah bawaan lahir, bukan kesalahanmu. Sudahlah, aku tidak begitu lemah. Kamu dan Ting Cheng berusaha lebih keras. Bisa punya beberapa anak untukku, kan? Tuan muda. Pemuda ini punya berita buruk. Dia mengatakan bahwa karena Anda menolak untuk kembali dan menikahi Miss Ye, Bapak marah dan memerintahkan untuk mengusir Anda dari keluarga Cao. Beginilah, pemuda, kenapa kamu tidak sedikit pun terkejut? Sebuah identitas pewaris keluarga Cao sebenarnya bukanlah hal yang saya pedulikan. Baiklah jika pemuda bisa melihatnya dengan bijaksana. Apa yang dikatakan Tuan adalah kata-kata emosional. Mungkin setelah beberapa waktu, dia akan mengubah pendiriannya. Selain itu, Nona Ye sudah tiba di kota Yun. Tuan muda juga harus lebih berhati-hati. Dia datang untuk saya. Seharusnya begitu. Saya mengerti. Pemuda, lakukan dengan baik. Hamba tua akan mundur dulu ya. Tetaplah bertahan. Akhirnya kau dan putrimu muncul juga. Pak Presiden Chu, kita bertemu lagi. Aku melihat bahwa wajahmu terlihat lebih baik. Soal Ban, aku harus berterima kasih kepada Pak Presiden Chu. Jangan begitu, usiamu tidak jauh berbeda denganku. Nanti panggil aku aja Pak Lan. Jangan terlalu formal. Baik Pak Lan. Oh iya, aku baru sadar kalau perkembangan grup Su ini cukup pesat dalam 2 tahun terakhir. Tidak tahu apakah kau tertarik untuk bergabung dengan kamar dagang kirin kami? Grup Su bisa saja bergabung. Tentu saja, menjadi anggota kamar dagang kirin adalah suatu kehormatan bagi grup Su jika dilihat oleh ketua Chu. Iya, ini sangat diinginkan. Baiklah, saya akan meminta sekretaris untuk mempersiapkannya. Setelah pesta selesai, kita akan menandatangani perjanjian keanggotaan. Terima kasih, Kak Lan. Kedepannya kita harus sering bertemu. Ya. Silakan, kalian lanjutkan obrolannya. Saya akan pergi sebentar. Tak disangka, datang ke pesta bisa menjadi anggota resmi kuil Kilin. Keberuntungan ini datang tak bisa dihentikan. Tante Tian, ini semua berkat Cao Yi. Nah, Culan, dia hanya ingin menyenangkannya. Cao Yi sudah datang, kamu, tanya saja langsung padanya. Cao Yi, barusan kalian bilang biarkan grup Su bergabung. Apakah kamu tahu tentang hal ini? Tahu kok. Terima kasih. Kenapa terima kasih padaku? Dia hanya menjilatmu saja. Menjilatku? Kamu salah paham. Kamu kan permaisuri yang sah. Kalau bukan kamu, dia mau menjilat siapa? Tidak ada yang benar. Sangat ramai di sini. Kami tidak menyambut kehadiranmu. Bawa mereka keluar. Jika kau tidak ingin keluarga Chu mengalami bencana, kau harus berperilaku baik. Apa maksudmu? Kau akan tahu sebentar lagi. Berapa lama lagi? Cao Xiao, kau ingin menyembunyikan identitasmu? Cao Xiao. Bebas saja. Cao Yi, mungkin kamu belum tahu. Kamu sudah diusir dari keluarga Cao. Kehilangan perlindungan keluarga Cao. Kamu bahkan bukan apa-apa. Kamu tidak salah. Aku telah diusir dari keluarga. Mengapa kau pikir kau bisa sekarang? Kau datang untuk membalas dendam? Dendam kemarin tidak akan pernah dilupakan.
Aku tahu kau hebat dalam bertarung, tapi hari ini aku tidak berniat menghadapi kalian secara langsung. Aku akan menargetkan kelemahanmu. Misalnya, rumah Su. Contoh lain adalah perhimpunan Kilin. Saya ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan padaku. Cobalah saja. Ternyata Cao Yi adalah anak sulung dari keluarga Cao di ibu kota. Karena bersikeras untuk menikah, dia membuat keluarga Yi marah. Jadi dia diusir dari rumah oleh kepala keluarga Cao. Kenapa dia begitu bodoh? Bagaimana bisa begini? Keluarga Sukami akhirnya memiliki tanda-tanda kebangkitan. Apakah Tuhan sedang bercanda dengan kami? Aku kira Cao Yi bisa membantu kami terbang tinggi. Tak disangka, begitu cepat jatuh ke dalam debu. Kita telah membuat dia keluarga marah. Takutnya kita juga akan menderita akibatnya. King Cheng, sekarang masih belum terlambat untuk menjauh dari Cao Yi. Kamu harus berpikir matang-matang. Saya tidak bisa melakukan hal yang tidak berterima kasih. Itu adalah nenek. Kecepatanmu menghancurkan jembatan setelah menyeberang terlalu cepat, ya? Tidak mendengarkan nasihat orang tua. Mendapatkan kerugian di depan mata. Ini tidak mungkin adalah kesempatan yang kamu maksud, kan? Nah, itu tergantung apakah mereka akan bertindak selanjutnya. Itu benar-benar membuat saya penasaran. Bunong Xuanxi. Tuan San, saya tidak ingin menyembunyikan. Saya sudah berpihak pada Nona Ye. Nona, masalah pelarian pernikahanmu membuatnya menjadi bahan tertawaan di depan umum. Sekarang dia sangat ingin membalas dendam padamu. Selanjutnya yang harus dihadapi adalah perhimpunan Kilin. Saya akan membuatmu tahu. Apa yang akan terjadi jika kita menyinggung Nona Ye? Saudara-saudara, hari ini keluarga Ye di ibu kota akan melakukan pemboikotan total terhadap kamar dagang Kilin. Siapapun yang memiliki hubungan bisnis dengan mereka, segera hentikan kerjasama. Kalian punya waktu setengah jam lagi. Setelah pukul 12 siang, perintah pemboikotan akan resmi berlaku. Tidak ada bukti atau saksi. Bagaimana kita bisa percaya padamu? Itu saja proyek kerjasama yang sedang berjalan, bagaimana bisa berhenti begitu saja? Buka mata kalian dan lihat. Ini apa? Ini adalah token industri. Pemegang token kabupaten seperti melihat kepala keluarga Ye. Pak Chu, saya ada urusan di rumah. Maaf, saya harus pergi dulu. Istri saya kesakitan saat melahirkan. Saya harus cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Permisi. King Cheng, ayo kita pergi. Kalau mau pergi, silakan pergi. Saya ingin bersama Cao Yi dalam segala hal. Anak ini kenapa begitu tidak mendengarkan? Apakah kamu ingin membalas budi? Setidaknya harus melindungi keluarga Sukami. Kita harus menunggu kemarahan keluarga Ye mereda. Kau harus bantu Cao Yi lagi. Jika keluarga Su kita hilang, apa yang akan kau lakukan untuk membayar budi? Bagaimana kalian bisa yakin bahwa Cao Yi pasti kalah? Ini jelas-jelas bukan? Kalau ibu pergi, kau boleh pergi. Jika kau merasa aku telah menyeret keluarga Su ke dalam masalah, kau bisa usir aku dari rumah sekarang. Aduh, kamu membuatku sangat marah. Tante, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh teman dan keluarga? Jika tidak ingin keluarga Su bangkrut, maka baik-baiklah biarkan Su King Cheng menjadi wanitaku. Layanilah aku dengan baik. Bukan hanya tidak akan menyusahkan keluarga Su, tapi juga akan membuat keluarga Su menjadi keluarga terkemuka di Yuncheng. Ini sungguh menguntungkan. Kamu bermimpi. Chu Tian, kamu cari mati. Aku makan tanda perintah Yan. Coba sentuh aku sekali. Chu Tian, coba saja, coba saja. Cao Yi, aku beritahu kamu, rumah keluarga Su sudah hancur. Sekarang saya perintahkan untuk menyegel rumah keluarga Su. Ini semua keputusan Cao Yi sendiri. Chu Xiao, tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Terlambat. Di kota ini, apa yang kamu tunggu? Cepat pergilah minta maaf kepada Chu Xiao. Keluarga Su tidak boleh hancur karena kami. Kalian sudah cukup. Apakah kalian ingin membuatku tidak bisa mengangkat kepala di depan Cao Yi? Kalian selalu menyebut Su Jia. Itu semua demi kemewahan dan kekayaan kalian sendiri. Hari ini aku akan mengundurkan diri dari jabatan CEO. Mulai sekarang Su Jia tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Orang lain tidak berkata apa-apa. Aku bahkan tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Tenang saja, Ye Jian tidak akan berbuat jahat kepada kita. Benarkah? Nona Ye, Nona Ye. Cao Yi, apakah kamu memilih untuk melarikan diri dari pernikahan karena dia? Ini adalah urusan kedua keluarga kami. Tidak ada hubungannya dengan dia. Aku memberimu kesempatan terakhir. Kembali bersamaku ke ibu kota untuk menikah. Aku akan anggap semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Jika kau bersikeras untuk menikah denganku, kau juga sudah melihatnya. Hanya bisa jadi yang keempat. Jika kau setuju, maka aku akan mempertimbangkannya. Sungguh keterlaluan. Hanya keluarga Cao Yi yang sepadan. Mereka itu apa? Aku sudah diusir dari keluarga. Aku tidak bisa mendekatimu. Nyonya Su, apakah Anda menyukai Cao Yi? Jika begitu, Anda harus memintanya untuk meminta maaf kepada Bapak Cao. Menjadi putra tunggal keluarga Cao. Bukan karena keinginan pribadi. Memicu kemarahan dua keluarga Cao Ye. Untukmu dan untuk keluargamu. Kalau sudah waktunya lepaskan. Kau dan dia memang bukan orang dari lingkaran yang sama. Ye Qian, biarkan saja kau bicara omong kosong. Aku tidak akan menikah denganmu. Berhentilah bermimpi. Berani-beraninya menghina Miss Ye. Kau cari mati ya. Ini bukan urusanmu. Minggir. Baiklah. Pertimbangkan baik-baik. Saya akan tinggal di kota Yun malam ini. Jika kau masih tidak mengerti sebelum siang besok, jangan salahkan saya jika tidak mengingatkan.
Nona Ye dari King Cheng berkata benar. Keluarga Ye sebesar ini, kita tidak bisa menghadapinya. Meskipun kamu menikah dengan Cao Yi, tapi menghadapi tekanan dari dua keluarga besar, keluarga Su kita akan hancur. Kehidupan pasangan yang miskin penuh kesedihan. Dasar dari pernikahan adalah materi. Uang, dengarkan nasihat nenek, lepaskan saja. Menurut kalian, apakah orang yang tidak punya uang tidak bisa menikah? Saya rasa kebanyakan orang hidup sangat bahagia. King Cheng, aku mendukungmu. King Cheng, bagaimana menurutmu tentang perusahaan Kilin dibandingkan dengan keluarga Su? Tentu saja tidak sebanding dengan 110,000 milik kakak. Lalu keluarga Ye mengeluarkan perintah pemboikotan. Tapi aku sama sekali tidak khawatir. Apakah kau pernah berpikir mengapa? Iya, seharusnya kau lebih khawatir dibanding kami. Apakah keluarga Chu kalian masih memiliki kartu truf yang belum dikeluarkan? Benar, kartu truf terbesarku adalah dia. Dia sudah bukan orang Cao lagi. Apa yang bisa dia lakukan? Mari kita tunggu dan lihat. Kata Lan Ji benar. Hanya keluarga Ye saja. Sebenarnya saya tidak terlalu mempedulikannya. Jin Cheng, lebih baik kamu tenang dan percayakan semuanya padaku. Selama aku di sini, keluarga Kilin tidak akan jatuh. Dan tentu saja, keluarga Su juga tidak akan jatuh. Aku percaya padamu. Salam kepada Tuan Muda. Pemimpin kongsi Wasing pindah terlebih dahulu. Diri sendiri sudah sampai di kota awan. Rencana selanjutnya, tolong satu hal kepada Tuan Muda. Investasikan 50 miliar dolar ke grup Su terlebih dahulu. Saya ingin semua orang di kota awan tahu. Tuan rumah Ye tidak berarti apa-apa. Ada masalah dengan Tuan Putri Ye. Konglomerat Wasing tiba-tiba memutuskan untuk berinvestasi di grup Su. Segera merusak 5 miliar dolar. Sekarang saham Su sudah naik ke batas maksimum. Klub keuangan Sing Sing Ya. Chamber of Commerce Kirin berhasil mengangkat Su Group sebagai anggota resmi. Dan bahkan mereka yang sebelumnya berhenti bekerja sama dengan Chulan mulai melihat-lihat. Perintah boikot kita sekarang tidak lagi relevan. Bai Lu. Tuan Putri, hubungi kepala klub keuangan Sing Sing. Aku penasaran apa yang dia rencanakan. Ini adalah perjanjian investasi, Bu Su. Jika tidak ada masalah, tolong tanda tangani ini. Konsorsium Cahaya Hua menanamkan 50 miliar dolar ke grup Su. Mereka hanya meminta 40% saham. Tentu saja, itulah yang diinginkan Tuan Muda keluarga kami. Apakah Tuan Muda di rumah kalian mengenal saya? Hal itu kurang jelas. Saya juga menjalankan perintah. Urusan. Sing Cheng, apa yang kau ragu-ragu? Ini adalah 50 miliar. Jangan ragu lagi. Proyek kota masa depan masih perlu pinjaman. Cepat tanda tangani saja. Masa orang lu itu bisa menipumu? Baiklah, besok siang saya akan mengadakan konferensi pers resmi. Mengumumkan bahwa konsorsium Huasing dan grup Su telah resmi menjalin kerjasama. Semoga Nona Su bisa hadir dalam rapat. Saya akan hadir tepat waktu. Konsorsium Huasing dan keluarga Su kita ini tidak ada hubungan darah. Tiba-tiba memberikan bantuan itu tidak masuk akal. Ngapain dipikirin begitu banyak? Selama bukan orang jahat, itu sudah cukup. Kalian bilang pewaris Huasing konsortium itu Cao Yi, kan? Huasing konsortium adalah konsorsium paling kuat di Yuncheng. Katanya di belakangnya ada kekuatan misterius dari luar negeri. Cao keluarga sekuat apapun. Hanya saja bagi keluarga kecil kami. Di seluruh dunia, sama sekali tidak ada artinya. Memang, keluarga Cao sekarang memang belum memiliki kekuatan ini. Mengenai Cao Yi, dia sudah lama diusir dari keluarga, jadi itu bahkan lebih tidak mungkin. Sekarang sudah baik, dengan dukungan dari Huasing Group. Apa sih keluarga Su dan keluarga Ye? Semuanya tak ada artinya. Ibu. Siapa sangka kehilangan kuda bisa menjadi berkah. Jangan terlalu senang sampai lupa diri. TSK, tutup mulutmu yang sial itu. Tak disangka, keluarga Su kita bisa menjadi keluarga miliaran suatu hari nanti. Kakekmu dan ayahmu bisa tersenyum di alam baka. Cao Yi. Cao Yi, kenapa kamu begitu terburu-buru memanggilku? Ada apa? Apakah urusan dengan konglomerat Huasing ini kamu yang lakukan? Kenapa direktur lu mau mendengarkanmu? Karena akulah bos di balik konglomerat Huasing. Yang dia maksud sebagai pewaris muda adalah kamu. Betul sekali. Ayo pulang bersamaku. King Cheng. King Cheng, aku sudah membelikanmu camilan favoritmu, King Cheng. HMPH. Maaf ya kalian. Di siang bolong seperti ini, cuma kamu yang seperti itu. HMPH, pergi. Kembali, Yoyo. Kenapa kamu tidak mengunci pintu? Saya tidak tahu Peiyu akan tiba-tiba kembali. Kalau mau disalahkan, ya salahkan kamu. Kamu yang memaksa saya kembali. Ayo, baiklah. Salah saya. Semua salah saya. Oke, jangan marah, ya. Saya takut kamu terancam.
oleh ancaman keluarga Ye, kehilangan perlindungan dari keluarga Cao, karena emosi sesaat. Saya tidak akan melakukan itu lagi. Saya mengerti, saya tahu. Saya tahu kamu gak mau saya kembali ke ibu kota. Saya tidak akan melakukan itu lagi. Seorang penulis pernah mengatakan bahwa jalan pintas menuju hati wanita adalah itu. Tidak menyangka kamu sudah memikirkan aku secepat ini. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Aduh, jangan sentuh aku dengan hal-hal aneh. Bukan hal seperti ini. Mengapa kamu tiba-tiba berhenti? Aku tidak ada mood lagi. Oh iya. Tentang masalah Hwasing Group. Aku perlu kamu bekerja sama dengan aku untuk berakting. Kenapa? Tentu saja agar aktornya terjebak. Tidak tahu malu. Sayang, sahabatmu memanggilmu. Aku yang maksudkan adalah kamu. Apakah kamu berbicara tentang orang sebelumnya? Kamu bicara sembarangan. Kamu ngapain sih? Ya. Jujurlah sedikit. Kenapa takut? Kan lagi mandi. Kamu benar-benar pria yang tidak bertanggung jawab. Aku di mana tidak bertanggung jawab, kamu baru saja dengan kinceng seperti itu. Sekarang kamu juga meraba-raba aku. Kalau bukan pria brengsek, apa? Siapa yang menyuruhmu mengintip? Pantaskan. Kamu juga sudah dewasa. Apa kamu tidak ingin pria? Pergi. Sebagai suamimu yang terbaik, aku senang saja. Kalau tidak bisa tidur malam, bisa cari aku. Aku akan bantu terjemahkan. Kalian ngobrol apa? Tidak ada apa-apa. Dia bilang suruh aku cari dia malam ini. Dia akan membantuku mengatasi masalah. Aku tidak keberatan. Asal kamu senang. Kinceng, apa kamu mendengar apa yang aku katakan? Sister Lan tidak menghiraukannya. Mengapa aku harus menghiraukannya? Dia sudah memberi kamu ramuan apa? Kamu benar-benar berharap dia menjauh darimu? Kamu. Apa maksudmu? Nona Ye, Tuan Lu sudah datang. Silakan duduk, Tuan Lu. Nona Ye, terlalu sopan. Tuan Lu, saya selalu tertarik dengan grup Hwasing. Saya ingin sekali bekerja sama dengan Anda. Mari, saya angkat gelas untuk Anda. Maaf, saya datang dengan mobil. Mohon maaf banyak dari Tuan Ye. Ini kesalahanku. Tuan Ye, silakan katakan apapun yang ingin Anda sampaikan. Baiklah, karena Tuan Lu begitu tulus, aku juga tidak perlu menyembunyikan apapun. Tentang investasi grup Hwaseng ke grup Su. Aku ingin tahu alasannya. Sederhana saja, Tuan muda keluarga kami jatuh cinta pada Su Qingcheng. Dan saya bertanya, Tuan muda adalah? Tuan muda bertindak rendah hati. Maaf, saya tidak bisa membimbing. Ternyata begitu. Namun, menurut pengetahuan saya, Su Qingcheng memiliki pacar. Tuan muda di rumah kami belum pernah gagal mendapatkan wanita yang disukainya. Saya mengerti. Awalnya, saya ingin memusnahkan kelompok Su. Karena Hwasing Group ingin melindungi keluarga Su, maka saya akan memberikan wajah kepada kalian. Saya akan mengucapkan terima kasih dengan secangkir teh. Terima kasih kepada Nona Ye. Nona benar-benar membiarkan keluarga Su begitu saja. Karena ada yang menyukai Su Qingcheng. Jika saya menyerang keluarga Su lagi, itu tidak ada artinya. Lagi pula tujuannya tetap sama. Tujuan saya hanya satu. Yaitu membuat Cao Yizhong ditinggalkan oleh semua orang. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tetap tenang. Saksikan pertunjukan yang baik. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Anak muda di rumah saya sudah lama mengagumi Nona Su. Orang lain di luar negeri sementara tidak bisa kembali. Khususnya meminta saya untuk menyerahkan barang ini kepada Miss Su. Tuan Lu ini agak tidak baik. Terima saja kalung bintang laut ini. Rumah Su akan secara resmi menjadi keluarga pertama dinasti Yuan. Kalau tidak, kolaborasi kita mungkin perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Qingcheng cepat terima saja. Ini adalah 50 miliar. Qingcheng, dalam beberapa kehidupanmu, kapan bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Cao Yi, maafkan aku. Saya menerima niat baik dari Tuan Lu. Saya sangat menyukainya. Baguslah, luar biasa. Kini keluarga Su bisa mengangkat kepala. Qingcheng, pada saat penting, kamu tetap sangat rasional. Cao Yi. Tidak ada yang bisa menolak godaan Wu Baiyi. Cao Yi, Cao Yi, kehilangan identitas sebagai anak sulung keluarga Cao. Bahkan wanita yang dicintainya pun tidak bisa dia pertahankan. Sungguh menyedihkan ya. Di militer tidak ada orang seperti itu. Dia pasti melakukan ini karena ada kesalahpahaman, kan? Hal yang biasa terjadi pada manusia. Aku tidak menyalahkannya. Kamu tenang saja. Aku pasti akan menanyakan kejelasan ini padanya. Tidak perlu. Dia melakukan ini juga demi keluarga Su.
Aku mengerti dia. Mungkin aku dan dia memang tidak dirancang untuk bersama. Kamu mau kemana? Aku cuma jalan-jalan. Tidak perlu mengikutiku. Sudah kudapatkan Su King Cheng. Selanjutnya giliran Chulan. Ayo kita ke Kaisar Peri Chamber. King Cheng, maksudmu apa? Maaf, aku membuat Xiao Yu kecewa. Jadi kau benar-benar serius ingin putus dengan Cao Yi? Aku tahu kau merasa sedih karena Cao Yi. Aku akan mengingat kebaikannya. Aku akan berinya sejumlah uang, agar dia tidak perlu khawatir tentang makan dan pakai di kehidupan berikutnya. King Cheng sudah menanggung tekanan dari keluarga Ye, dan sudah membantunya. Sudah cukup baik dan murah hati kepadanya. Su King Cheng, aku tidak menyangka kau adalah orang seperti ini. Pergilah cari tuanmu. Mulai sekarang, kita putus hubungan. HMPH, Cao Yi yang menyebalkan ini, membuatku disalahkan oleh Xiao Yu. Utang ini tidak akan pernah selesai dengannya. Biarkan dia yang bernama Zhao pergi. Selama dia mengalami kerugian, dia tidak akan berpikir seperti itu lagi. Akhirnya, dia memang terlalu naif. Dam Cao Yi. Monsieur, ada apa Anda mencari saya? Anda pasti sudah tahu tentang konferensi pers grup Su, kan? Saya tidak menyangka bahwa Su King Cheng ternyata seperti ini. Manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Itu adalah 500 tahun. Pilihan Su King Cheng juga merupakan hal yang wajar bagi manusia. Orang tidak pernah boleh meremehkan diri sendiri. Apa maksudmu? Bagaimana jika kamu adalah Su King Cheng? Kau akan memilih apa? HMPH, 50 langkah tertawa 100 langkah. Kau juga tidak berhak menertawakan Su King Cheng. Baiklah, kembali ke pokok permasalahan. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Entah putus dengan Cao Yi, atau tetap jadi ketua kamu. Atau bersama Cao Yi melihat keluarga Chu jatuh. Nona Ye, saya sarankan Anda tidak berlebihan. Ingat, saya hanya memberi Anda 1 jam untuk mempertimbangkan. Bersikaplah bijak. Tunggu di situ. Apakah Anda sudah memutuskan begitu cepat? Saya rasa Anda benar. Saya tidak seharusnya mengejek Su King Qiu. Aku akan putus dengan Cao Yi. Pak Chu, kau tidak akan menyesal dengan pilihanmu. Keluarlah. Mereka sudah pergi. Bagaimana aktingku? Tidak buruk kan? Jika kau ingin menjadi aktor, Oscar Best Actress pasti untukmu. Baiklah, jangan main-main. Lalu rencana selanjutnya apa? Tentu saja menunggu keluarga Ye datang untuk menghina. Tentu saja menunggu keluarga Ye datang untuk menghina. Abang Yi, ini adalah yang dikirimkan oleh bos Su untukmu. Ada 500 juta di dalamnya. Kamu sebaiknya menerimanya. Saya pergi. Yi Ge. Yang Su mengatakan bahwa Anda harus menerima ini. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, mereka akan mengusir Anda dari situs proyek. Bukan Yi Ge. Sebenarnya, Anda tidak perlu seperti ini. Sang cucu besar keluarga Cao ternyata jatuh ke titik seperti ini. Sungguh menyedihkan. Sekarang kamu puas? Rasa ditinggalkan oleh semua orang tidak enak, kan, Cao Yi? Karena kita memiliki perjanjian tunangan. Aku memberimu kesempatan terakhir. Ikuti aku dengan baik. Jika berhasil, kamu tidak hanya bisa memulihkan identitasmu sebagai tuan muda keluarga Cao, tapi juga bisa menjadi menantu yang diidam-idamkan oleh keluarga Ye. Sumber daya dari kedua keluarga bisa kamu gunakan sesukamu. Meskipun aku menjadi pengemis, aku tetap tidak akan menikah denganmu. Kamu. Cao Yi, aku sudah berbuat baik kepadamu. Karena kamu tetap tidak menyadari. It's not someone else's fault. Berbuat baiklah. Kita pergi. Auntie, saya gagal di sini. Cao Yi tidak mau menepati janji pernikahannya. Laksanakan rencana B. Yang 11, kamu pergilah ke Yun Cheng. Sebelum ayahmu mencabut keputusannya, secepatnya selesaikan. Ibu Cao Yi. Kamu tenang, aku akan membuat Cao Yi hancur reputasinya. Tidak ada kemungkinan untuk kembali. Oh ya, ada kabar bahwa pemimpin muda Yin Longdian sudah muncul di kotak laut. Usahakan untuk menjalin hubungan baik dengannya. Pertimbangkan untuk mengorbankan diri jika perlu. Saya mengerti. Pesawat pribadi yang Master Cao Yanxi sudah berangkat. Diperkirakan akan tiba di Bandara Yuncheng dalam 2 jam. Bagus, ikan akhirnya terjebak. Hei King Chao, ada apa? Baik, saya segera datang. Sampai kapan saya harus berpura-pura? Xiao Yu benar-benar mengira saya adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Dia pergi setelah mengemas barang di sore hari. Dia pergi kemana? Aku pikir dia pergi mencarimu. Tidak. Setelah konferensi pers selesai, aku tidak menghubunginya. Kalau begitu dia pergi kemana? Aduh, cepat telepon dan tanyakan saja.
Halo, Tao Ye. Jika tidak ingin Pei Yu mengalami masalah, tua bangsat, datang sini. Berani kamu gerak. Aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Su Feng, kamu itu binatang. Hahaha. Tidak menyangka badannya sekuat ini. Kalau bukan karena menunggu Cao Yi terjebak, aku benar-benar ingin segera menghabisimu. Cao Yi. Yi hahaha. Su Feng, jika kau seorang pria lepaskan dia. Bungkamlah. Atau aku akan membuat kepalanya meledak. Aku benci kau, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Siapa yang menjadi lelakimu? Lihat baik-baik, pukul aku sampai mati. Sangat menjengkelkan. Haha. Hahaha. Ah. Cao Yi, kamu kan jago bertarung? Sekarang kamu malah nurut, kaki kamu di bawah kakiku. Aku kasih tahu kamu. Saya tidak akan membunuhmu begitu saja. Aku akan membalas kehinaan yang kau berikan padaku dengan 1000 kali lipat. Ah, Cao Yi mati, Cao Yi. Cao Yi, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi apa-apa. Cao Yi, baiklah. Baru saja aku pindah. Mengapa kau membawa pulang lagi? Tidak begitu larut. Kalau tidak tinggal di sini, tinggal di mana? Saya sudah putus hubungan dengannya. Biarpun saya harus tidur di jalan, saya tidak akan kembali tinggal di rumahnya. Ayo pergi ke hotel. Ini. Hanya tersisa kamar ini. Ya sudah, tinggal saja di sini. Baiklah, kita bisa coba. Ya. Tempat tidur ini memang empuk dan nyaman. Datang, cepat cobain. Beres. Ya, jadi harapan. Kamu cepat bangun. Dia begitu membuangmu, kamu tidak merasa sedih? Ini masih ada kamu. Kamu menganggap aku cadangannya, bukan? Maksudku, dia pergi justru memberikan kesempatan untuk kita berdua. Dengan begitu, kamu juga tidak akan merasa beban besar terhadapnya. Aku selalu merasa kamu menyimpan sesuatu dariku. Tidak ada kok. Kamu pasti menyimpan sesuatu dariku. Benar-benar tidak ada. Tidak perlu bilang, kan? Saya pergi ya. Jadi saya bilang kamu tidak boleh marah ya? Apa? Kalian berakting untuk Ye Qianro lihat. Bukankah kamu sudah bilang tidak marah? Lalu bagaimana dengan kalung dari Huasing Group itu? Apakah kau adalah pangeran muda? Kau siapa yang berani menyebut diriku sebagai pangeran muda? Sekarang lihat kemampuanku. Malam ini kita berdua bisa saling mengenal lebih baik. Perhatikan bagaimana aku diurus. Nanti akan kudapuk menjadi selirku. HMPH, kalian menyembunyikannya dariku. Anggap aku orang luar, tapi masih ingin aku melayanimu. Mimpi besarmu itu. Hai. Hanya jika kamu menghisap Yekinru baru bisa percaya. Lihat, dia sekarang benar-benar terjebak. Benar-benar mengira aku ditinggalkan semua orang. HMPH, kamu peranmu sangat penting ya. Aku merasa kalian menipuku seperti menipu orang bodoh. Baiklah, jangan marah lagi. Hari ini kamu juga mendapatkan kejutannya. Istirahatlah yang baik. Silakan mandi ya. Kamu mau kemana? Aku pulang. Kamu sudah capek. Istirahatlah lebih awal. Kamu serius? Kalau tidak, kalau begitu, silakan pergi. Kamu begitu tidak rela melepaskanku. Kau terlalu memikirkannya. Aku bercanda. Ayo mandi bersama. Bantu aku gosok punggung. Tidak bisa. Kalau begitu, aku yang gosok punggungmu. Jangan sampai terjebak. Dia bisa mengendalikanmu. Jangan tunggu lagi, Cao Yi baru saja mengirim WeChat. Katanya PIU sudah diselamatkan. Mungkin mereka berdua ya. Sekarang sudah pergi ke dunia berdua. Ada masalah? Rasanya tidak enak di hati? Sedikit terasa. Sebelumnya tidak pernah berbagi suami dengan wanita lain. Cobalah untuk lebih terbuka. Dia bukan pria biasa. Lagi pula, apapun wanita yang dia cari, tidak akan ada yang bisa mengatakannya. Kamu belum tahu kemampuan sebenarnya. Kalau hanya mengandalkan dirimu seorang, sama sekali tidak akan mampu. Kalan, apakah kamu sudah mencoba? Bagaimana? Jika kamu ingin tahu, coba saja cari dia. Nona Cao sudah kembali. Sepupu meminta kamu datang semalam. Benar-benar melelahkan. Hei, kita tidak perlu bersikap sopan. Ngomong-ngomong,
Dengar-dengar, ketua muda dari Wild Dragon Hall muncul di Cloud City. Itu hanya karena dia perintahkan Luo Yuan untuk mengantarkan kalung kepada Su Qingcheng. Kenapa? Kamu ingin bertemu dengannya? Ibu memintaku untuk tidak segan-segan dalam setiap cara agar bisa menjalin hubungan baik dengan pemimpin muda. Pemimpin muda itu seperti naga suci, hanya terlihat bagian depannya saja. Sulit untuk bertemu dengannya. Namun belakangan ini dia sering berhubungan dengan keluarga Su. Dia sangat mendekat. Mungkin dia tertarik pada Su Qingcheng. Kamu bisa mulai dari keluarga Su. Aku mengerti sekarang. Saya ingin menikah dengan Cao Yi. Akan perlahan-lahan menjadikannya boneka kita. Tapi sekarang tampaknya, jalan Yuan Ying tidak mungkin dilakukan. Hanya bisa membuatnya tidak bisa kembali ke keluarga Cao. Tenang saja. Saya punya cara untuk membuat Cao Yu kehilangan reputasinya. Hanya saja mungkin harus membuatmu sedikit menderita. Cao Ye. Cao Ye. Cao Ye, Cao Ye. Kamu kemana? Aku pergi beli sarapan. Segera kembali. Oke. Kak. Kamu datang kenapa? Tentu saja dia menyarankan untuk pulang. Ayah berkata, asalkan kau menepati janji pernikahanmu, kau masih akan menjadi tuan muda Cao. Aku sudah memutuskan, mari kita pulang. Kakak. Pergi. Ke grup Susi. Maaf mengganggu, Tuan Su. Sangat minta maaf. Ada apa? Nona Cao, mencari saya? Ini pasti adalah hati laut yang diberikan oleh tuan muda kepada Anda. Benar sekali. Memang demikian. Keluarga Cao memang ingin bekerja sama dengan Kui Linlong. Tetapi tuan muda selalu menghilang. Tidak bisa menemukan orangnya. Saya tidak tahu apakah bisa meminta Suzong untuk merekomendasikan yang 11. Sangat berterima kasih. Nona Cao bisa meminta bantuan kepada Direktur Lu. Akhirnya, Direktur Lu tidak ada bandingnya denganmu. Sekarang siapa yang tidak tahu Diun Cheng? Pemuda itu menyukai Direktur Su. Pertama investasi. Kemudian memberikan hati samudera. Di depan tuan muda. Anda berbicara lebih efektif daripada tuan Lu. Tentang tuan muda. Mungkin saya tidak tahu lebih banyak dari Nona Cao. Hingga sekarang saya masih tidak tahu siapa dia. Kalau bicara tentang Yinjian, sangat minta maaf. Oh, ternyata begitu ya. Kalau begitu, tidak usah mengganggu si Yosu. Sampai jumpa. Baik, aku mengerti. Ada apa? Tidak ada apa-apa sebentar. Aku kirim alamatmu. Itu adalah vilaku di Kota Awan. Bawa barang bawaanmu. Nanti kita akan tinggal di sana. Hanya kita berdua. Ini. Aku bisa bilang sebelumnya. Aku baik-baik saja bersaudara dengan King Cheng. Paling banyak ditambah satu culan. Kalau ada orang lain, jangan harap kamu bisa menyentuhku lagi. Haha, untuk yang satu ini, kau tenang saja. Paling-paling hanya kalian berempat. Lebih dari itu, aku tidak akan bisa menanganinya. Nah, biar ku bilangkan padamu, kalau kau berani ketahuan olehku. Inilah nasibmu. Menghancurkan musuh 1000, merugikan diri sendiri 800. Kau demi menghukum aku, bahkan kebahagiaanmu sendiri pun kau abaikan. Benar. Beritahu Lu Wenyuan, katakan bahwa aku akan tiba di Unceng dalam 3 hari. Suruh dia siapkan sebuah jamuan penyambutan. Ya. Su Feng sudah mati. Apa reaksi Su Liwei? Tidak ada reaksi. Tidak ada reaksi adalah yang paling aneh. Su Liguo hanya punya satu anak kesayangan. Saya tidak percaya dia akan menelan rasa ini. Saya akan menghadapinya. Dikabarkan bahwa pemimpin umum Huasing Financial Group, MR Lu, akan mengadakan pesta penyambutan untuk putra muda Hidden Dragon Palace. Tapi apa sebenarnya Hidden Dragon Palace itu? Hidden Dragon Palace berada di bawah naungan gedung utama. Mereka khusus menangani kekuatan gelap barat. Kita dapat menikmati damai sejahtera ini. Berkat perlindungan mereka yang diam-diam di belakang. Setiap orang di Hidden Dragon Palace adalah pahlawan tanpa nama bagi gedung utama kita. Ternyata Tuan Lu yang dimaksud adalah dari aula tersembunyi naga. Ini berarti bagi keluarga kita Su. Sangatlah kaya raya. Apa hubungannya dengan keluarga kita? Oh sayang anakku. Kamu tidak tahu bahwa hadiah utama memberikan hati laut kepada Tiancheng bernilai 30 juta? Apakah kamu pikir dia memiliki uang tetapi tidak tahu di mana menggunakannya? Itu pasti karena dia menyukai Tiancheng. Mengapa harus diberikan kepadanya? Dan mengapa dia bisa menginvestasikan 50 miliar untuk mendukung keluarga Su kita? Apakah kau maksudkan bahwa pangeran muda ini datang ke kota awan untuk mencuri kota? Tentu saja. Konglomerat Huasing bisa bertarung melawan keluarga seperti keluarga Cao Ye. Itu luar biasa, bukan? Namun, Presiden Lu masih menyebutnya sebagai pangeran muda. Setelah mencuri kota, dia akan menjadi istri dari Raja Yun. Aduh, memikirkannya saja sudah sangat menggembirakan. HMPH, saya selalu merasa bersalah pada Cao Ye. Tindakan King Cheng seperti ini benar-benar tidak adil. Anjing terbuang itu bagaimana bisa dibandingkan dengan tuan muda? King Cheng benar-benar bijak melepaskannya. Apakah kamu sudah mendengar tentang pesta 3 hari lagi? Tentu saja,
Tuan muda jarang tampil di depan umum. Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Apakah rencana Cao Yi harus ditunda? Tidak perlu, aku akan menyelesaikannya malam ini. Kaki Pratia, keputusan untuk kembali ke ibu kota sudah dibuat. Aku ingin duduk dan berbicara denganmu lagi. Dia sekali kembali, masalah di Linin akan benar-benar kacau. Baiklah, kirimkan alamatnya. Hati-hati ada penipuan. Itu justru sesuai harapanku. Kak, kau sudah datang. Ada apa? Cepat katakan. Kak, sungguh bukan maksudku untuk mengkritik. Kau adalah seorang yang terhormat dari keluarga Cao. Mengapa kau bergaul dengan sekelompok buruh tani di lokasi konstruksi? Sebenarnya kau berpikir apa? Saya mau. Yensin, jangan berbicara sia-sia dengan dia. Benar? Jika kamu memanggilku hanya untuk mengatakan ini, saya akan pulang dulu. Hei, bro. Jangan terburu-buru. Di kartu ini ada 3 juta yang saya tabung diam-diam. Orang tua tidak tahu. Kamu pegang dulu. Setidaknya bisa membuatmu tidak khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Tidak perlu. Apa yang terjadi? Mendongeng dari daerah barat, tanpa warna dan rasa. Sangat sulit untuk dihindari. Cao Yi, oh Cao Yi, kamu tetap saja tertipu. Kamu mau bagaimana? Aku akan membuatmu jatuh dan kehilangan reputasi. Ah, kakak sepupuku, tenang saja, saat-saat penting, aku akan datang menyelamatkanmu. Ham. Cao Yi, kamu mau apa? Tolong, biar saya lewat. Ah, Cao Yi, biarkan saya pergi, ada penyergapan. Nona Cao, apakah kamu tidak seharusnya masuk? Tolong. Sangat tidak adil. Maafkan aku. Kamu sedang apa? Bangunkan diri. Kamu benar-benar percaya? Kamu berpura-pura. Mencoba mempengaruhi aku dengan obat bius di depanku. Itu sia-sia. Mengapa kamu berakting tadi? Jika saya tidak berakting, bagaimana Cao Yanxi bisa tertipu? Goreng tenggorokanmu sudah teriak. Di mana orang yang menyelamatkanmu? Dia memang sengaja. Dia berani menipuku. Jika saya tidak salah menebak, akan ada seseorang yang masuk untuk merekam. Dia mengancam akan membongkar bukti pemerkosaanmu, yang akan memicu kemarahan keluarga Cao Ye, yang akan membuatku terjerumus. Tidak. Dia bilang baru saja memasang kamera di dalam kamar. Hanya merekam saat-saat dia memaksaku. Tidak akan membangunkan orang di luar. Kau percaya? Apa maksudmu? Tidak membawaku terjun ke dalamnya. Bagaimana aku bisa benar-benar dihancurkan? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa hanya dengan sebuah video bisa membuktikan aku telah mencemarkan namamu, kan? Apakah kau bilang dia ingin mempublikasikan skandal kita? Akhirnya cerdas. Segera keluar dan lihatlah. Bai Lu. Pingsan saja, tidak akan mati. Cao Yanxi, kau ini wanita hina. Kau mau pergi kemana? Aku yang peduli kau pergi kemana? Aku mau beritahu rahasia satu. Cao Yanxi sebenarnya bukan anak kandung bapakmu. Dia adalah anak pangeran Yang dan pria lain. Bapakmu selalu dibohongi. Jika tidak percaya, kamu bisa melakukan tes DNA. Ibu dan anak itu takut rahasia terbongkar. Jadi mereka terus berusaha mengusirmu dari keluarga Cao. Mereka bahkan ingin memanfaatkan saat ayahmu berbalik pikiran, sepenuhnya menghabisimu. Menghalangi jalanmu kembali ke keluarga Cao. Duduklah dengan baik. Arahkan dengan tepat. Tuan muda. Hamba akan segera menangkap mereka. Tidak perlu. Pertama, pastikan dia benar-benar keturunan Cao. Iya. Nona, saya lalai dan diserang oleh Cao Yanxi. Silakan hukum saya. Bukan salahmu. Aku terlalu percaya padanya. Sial, aku bahkan menganggapnya sebagai saudari. Sungguh konyol. Aku akan menangkapnya kembali. Sudahlah, biarkan Cao Yi yang mengurusnya. Kita hanya menonton dari jauh. Sungguh merugikan dia. Bu, aku gagal. Jika tidak ada yang tak terduga, sepupu seharusnya sudah membenci saya.
Jangan khawatir. Pemimpin muda Yelongdian adalah harapan terakhir kita. Saya telah menerima informasi. Dia sudah tiba di kota Yun. Selamatkan dia di istana Yunding. Cepatlah cari dia. Yang terbaik adalah menjadi wanitanya. Pada saat itu keluarga Ye juga baik-baik saja. Keluarga Cao juga tidak masalah. Kita tidak perlu mempedulikan mereka semua. Benar, kita masih memiliki harapan. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan mendapatkan tuan muda itu. Kamu sudah kembali. Kenapa tidak kembali ke dalam untuk tidur? Aku sedang menunggumu. Baiklah, aku sudah kembali. Mari kita kembali ke dalam untuk tidur. Kapan tepatnya kamu akan menjemput Kinceng dan yang lainnya? Aku di sini sendirian sangat membosankan. Baiklah, tunggu sampai pesta selesai besok. Biarkan mereka mengangkatnya. Tuan muda. Cao Yan, mata-mata di luar pintu Sizi. Dia datang untuk apa? Dia sudah terkenal sejak lama. Takutnya ada niat tertentu. Sepertinya ada maksud terselubung. Biarkan dia mencariku di aula besok. Baik. Kau bisa langsung mengungkapkan identitasmu sendiri. Kenapa harus mengadakan pesta? Sangat merepotkan. Aku mengadakan pesta bukannya untuk dia. Kalau begitu, untuk siapa? Tentu saja untukmu. Aku tepatnya untuk kalian. Tahu kan? Sudahlah, tenang saja. Besok akan ada kejutan besar untuk kalian. Kejutan apa? Sementara ini rahasia. Tuan Pelindung, pemimpin muda memutuskan untuk bertemu denganku. Pemimpin muda memintamu datang ke ruang pesta besok. Ini. Mengapa kau enggan? Kau mau? Aku pasti akan hadir tepat waktu besok. Maaf sebentar. Xiao Yu, aku minta maaf kepadamu. Maaf, kamu adalah permaisuri yang sah. Kamu mau minta maaf sama saya untuk apa? Kalau mau menyalahkan, salahkan Cao Yi saja. Ngomong-ngomong, kenapa dia tidak datang bersamamu? Dia bilang mau menyiapkan kejutan untuk kita. Jadi dia membiarkan saya datang sendirian. Kejutan apa? Lah, saya tahu dari mana? Hasil pemeriksaan pemuda sudah keluar. Cao Yanxi memang bukan keturunan keluarga Cao. Bagus. Beritahu ayahku tentang berita ini. Selain itu, atur orang untuk memastikan keselamatannya. Aku khawatir Yang Wanru akan bertindak nekat. Apakah cincin pertunangan sudah siap? Semua sudah siap. Kakak sepupu Cao Yanxi. Kenapa kamu di sini? Kau jahat sekali. Aku begitu mempercayaimu. Tapi kau menipuku. Bisa-bisanya kau memanfaatkan aku untuk menjebak Cao Yi. Apa kau tidak takut keluarga Ye akan membalasmu? Keluarga Cao kami tidak takut pada keluarga Ye kalian. Keluarga Cao benar-benar mengira orang lain tidak tahu tentang urusan ibu dan anak kalian? Apa maksudmu? Yang kau katakan adalah keluarga Cao terutama tahu bahwa kau bukan putri kandungnya. Apa yang akan mereka lakukan pada kalian berdua? Itu omong kosong. Apakah itu omong kosong? Kau sendiri yang tahu. Bagaimanapun, aku sudah memberitahu Cao Yun tentang hal ini. Hari-hari baik kalian berdua akan segera berakhir. Kamu pantas mendapat balasan ini. Ibu, asal-usulku terungkap. Asal-usulku terungkap. Apa yang terjadi? Ye Qianro melaporkan aku. Aduh. Akhirnya tiba juga. Hari ini. Saya juga sudah siap di sini. Kita berdua, ibu dan anak, bekerja sama. Cao Ye. Hari ini adalah hari di mana putra muda melamar Ting Cheng dari keluarga kita. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi. Jika tidak pergi, saya akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Bagaimana Anda tahu bahwa putra muda melamar? HMPH. Kamu tidak melihat kalung lautan yang dikenakan di leher Ting Cheng, kan? Ini bukan bukti terbaik? Lagi pula, Tuan Lu sudah memberitahu bahwa si pemuda sudah menyiapkan kejutan besar untuk Ting Cheng. Ini bukan lamaran. Apa? Kalau begitu, saya ucapkan selamat kepada keluarga Su lebih awal. Saya memperingatkanmu. Tuan muda sudah datang. Hanya saja tidak mengungkapkan identitasnya. Sebaiknya kamu menjauh dari keluarga kami di ibu kota. Kalau Tuan muda salah paham, saya tidak akan memaafkanmu. Baiklah, saya akan menjauh dari kalian. Semoga nanti kamu tidak menyesal. HMPH. Ketua Chu sudah bukan lagi anak Tuan Cao. Kenapa kamu masih mengikuti dia? Jangan terlalu campur tangan urusan orang lain. Aduh, bukankah ini hanya niat baik? Kurangi bicara sedikit. Aduh. Cao Yanxi juga sudah datang. Hati-hati ya, datang sudah baik. Yang ditakutkan adalah dia tidak datang.
menghina saya. Dan Ye Qianro masih berani muncul di depan saya. Tidak buruk, keberaniannya patut dihargai. Ini adalah jamuan penyambutan untuk Tuan Muda Yinlongdian. Apakah kamu masih ingin mengganggu pesta? Oh, begitu ya. Kamu ingin mencari dukungan dari Wild Dragon Hall, kan? Tolong perhatikan kata-katamu. Saya datang ke sini hanya untuk berdiskusi tentang kerjasama dengan Tuan Muda. Kamu bilang saya harus mengorbankan seluruh harta saya sebagai mas kawin. Tolong Tuan Muda terima saya ke dalam harem. Kalian berdua meskipun membenci saya sampai gigit jari. Tapi apa yang bisa kalian lakukan? Kau ini pantas menjadi wanita Tuan Muda? Jangan bermimpi. Kau pikir aku seperti kau yang menolak lamaran dan mati-matian tidak mau? Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan sobek mulutmu. Coba saja dengan penakluk kalah ini. Saat itu aku hanya sedikit lengah. Kau serang dengan kejutan. Berani kita bertarung dengan senjata? Mengapa mereka bertengkar satu sama lain? Tidak tahu juga. Mungkin terkait dengan Cao Yi? Terima kasih telah berkenan hadir ke pesta ini. Pesta ini bukan hanya untuk menyambut Tuan Muda, tapi juga pesta pertunangan Tuan Muda. Hari ini Tuan Muda akan mengajukan lamaran kepada 3 wanita cantik di depan umum. Bukankah ini tentang Til City? Kenapa bisa jadi 3 orang? Selanjutnya, mari kita sambut sang Tuan Muda dengan tepuk tangan meriah. Tao Yi, kamu melakukan apa? Tuan Muda. Direktur Lu mengundang sang Tuan Muda untuk naik ke atas panggung. Kenapa kamu ikut-ikutan? Segera duduklah. Telah menyinggung sang Tuan Muda. Ini membuat kita terlibat. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Apakah mungkin aku adalah sang pewaris? Kau adalah sang pewaris. Cao Yi, bagaimana mungkin kau adalah sang pewaris dari Istana Yinlong? Sang pewaris. Itu sang pewaris. Tidak mungkin. Ternyata dia adalah pewaris dari Istana Yinglong. Tidak heran dia meremehkan saya. Sebenarnya, pesta hari ini disiapkan untuk ketiga orang itu. Saya pernah berjanji untuk menikahi mereka. Hari ini saya akan menepati janji itu. Zhao Min dengan hangat menyambut Miss Su, Miss Chu, dan Miss Pei untuk naik ke panggung. Mari kita langsung ke inti. Apakah kalian bersedia menikah denganku? Aku mau, aku mau, aku mau. Baiklah, mau pergi kemana? Nona Cao mau pergi kemana? Bukankah kamu ingin menjadi wanita sang pemuda? Sekarang sang pemuda ada di atas panggung. Kenapa kamu jadi ciut? Kok seperti acara penghargaan gitu? Apakah ini masih acara penghargaan? Kamu telah membohongiku sejak awal. Benar. Kamu bisa memfitnahku. Mengapa aku tidak bisa membohongimu? Kakak lakukan ini karena ibu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tidak pantas menjadi kakakmu. Mama. Cao Yijiu adalah pangeran muda. Kau segera datang dan selamatkan aku. Kau biarkan dia mengangkat telepon ini. Ibuku ingin bicara denganmu. Jika kau membela putrimu, lupakan saja. Cao Yi, aku tidak pernah menyangka kau adalah pangeran muda yang tersembunyi. Tidak heran ayahmu mengirimmu ke luar negeri saat kau berusia 5 tahun. Kali ini kita ibu dan anak dalam bencana. Kamu lepaskan putriku. Aku akan biarkan ayahmu hidup. Kamu bisa menukarku untuk ayahmu. Bawa dia pergi dariku. Kekuatan Cao Yin di Longdian sebagian besar masih di luar negeri. Di ibu kota, tetap saja keluarga Cao dan keluarga Ye yang menentukan. Paman Cao mengalami kesulitan. Keluarga Ye saya bisa memberikan sedikit bantuan. Jika saya tidak salah ingat. Keluarga Ye awalnya berencana untuk bekerja sama dengan Yang Wanru untuk membagi keluarga Cao, kan? Itu dulu. Sekarang saya sudah tahu siapa kamu. Lalu bagaimana bisa saya bodoh untuk melawan keluarga Cao? Tidak perlu kamu khawatir. Menghadapi Yang Wanru seorang diri sudah cukup tanpa bantuan orang lain. Baiklah. Selamat untuk kalian. Ah, Tuan Muda. Maaf ya. Sebelumnya aku tidak melihat dengan jelas. Sebelumnya aku telah menyinggungmu. Maaf, aku menghukum diriku sendiri. King Cheng, kau tahu identitas Tuan Muda? Kenapa tidak memberitahu ibu lebih awal? Biarkan aku mempermalukanmu di depan umum. Aku hanya ingin kau belajar pelajaran ini. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Berhati-hatilah agar tidak mengalami kerugian besar di sini. Iya, Emma sudah tahu. Baiklah, jangan tampak murung seperti itu. Setelah semua,
Ini juga karena ibu mertuamu memberikan wajah. Anak kecil, ibu tahu bahwa ibu salah. Tenang saja, aku pasti akan berubah. Demi muka King Cheng. Tidak perlu membahas hal-hal yang lalu. Terima kasih, Tuan Muda, atas kemurahan hati. Terima kasih, Tuan Muda, atas kemurahan hati. Terima kasih, Tuan Muda, atas kemurahan hati. Pengawal keluarga Cao semua berpihak kepada Yang Wanru. Kami kekurangan orang. Tidak bisa menembus dari depan. Maka tukarlah Sandera. Yang Wanshu ditetapkan untuk bertukar di Bandara Imperial. Kemungkinan besar sudah siap untuk kabur. Bagaimana dia bisa kabur dengan adanya kamu? Bapaknya ingin. Yan 11. Cao Yi, ayah minta maaf kepadamu. Sekarang masih ada waktu untuk menyadari kesalahan. Tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Cukup basa-basi. Lepaskan Yan 11 sekarang. Lepaskan orangnya secara bersamaan. Ah. Kau duluan. Ibu, cepat lepaskan aku. Ayo cepat pergi. Mau pergi kemana? Cao Yi, kamu menipuku. Bagaimana dengan teknik penyamaran kita di Longdian? Ah. Kamu sembunyikan Yan 11 di mana? Tenang saja, kamu dan putrimu akan segera bersatu. Yasuo adalah. Selesaikan urusan ibu dan anaknya. Sekarang giliran menyusun pernikahan abadi untuk mereka. Apa yang akan kau lakukan dengan ibu dan anak itu? Mengasingkan mereka ke luar negeri? Ternyata aku Cao Zhensheng yang cerdik ini. Telah diputarbalikan oleh seorang wanita. Aku tidak akan bisa lagi memegang kendali rumah tangga ini. Lebih baik ku cederai posisi ini padamu. Tidak ada waktu. Aku dengar kamu baru-baru ini menikahi 3 istri. Kalau kamu benar-benar tidak ada waktu, biarkan mereka membantumu mengurus bisnis keluarga kita. Mereka sangat sibuk menemani saya. Ketika aku mengirimmu ke luar negeri, untuk menjadi murid pemimpin In Longdian, bukan berarti kamu di sini hanya bercanda dengan wanita. Tapi nyatanya kamu tidak bercanda. Hasilnya bagaimana? Kau, Tuan Muda, ada masalah besar. Suliguo telah menculik nyonya muda saat kita tidak ada di Unceng. Dia mencari mati. Keluarga Sukita telah hancur. Hidup atau mati, terserah. Semua ini adalah berkat Cao itu. Hari ini jika aku mati, aku akan ikut mati bersamanya. Kota Jing, Cao Ye, kau cepat pergi. Suliguo, targetmu adalah aku melepaskannya. Jika kau ingin menyelamatkannya, pakailah rompi. Baiklah. Jahat. Jangan bodoh. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Bagus, Cao Yi, berarti kau memang tokoh penting. Kalau begitu, hari ini aku akan mengabulkanmu. Jangan bergerak ya. Bom ini dilengkapi dengan sensor. Selama kau bergerak, bom ini akan meledak segera. Nikmatilah 5 menit terakhir ini. Cao Yi. Kenapa kamu begitu bodoh? Ngomong-ngomong, yang ada di tubuh Su Qingcheng itu palsu. Hahaha. Yang ada di tubuhmu itu yang asli. Putra muda dari In Longdian, lantas bagaimana? Hari ini kamu benar-benar aku permainkan. Hahaha. Qingcheng, antara kamu dan saya tidak ada dendam atau utang. Pergilah. Bagaimana saya bisa membantu kamu? Kamu cepat pergi. Semakin jauh semakin baik. Saya tidak pergi. Saya ingin tetap bersama denganmu. Maka apa arti menyelamatkanmu? Jika kamu mati, saya juga tidak akan bisa hidup. Kalau begitu, kalian berdua turun ke neraka bersama-sama. Hahaha. Nona muda, Anda pergi dulu. Saya punya cara untuk menyelamatkan Tuan Muda. Tidak, aku ingin melihatmu membongkar. Percayalah padaku. Tenang saja, orang kecil seperti ini tidak akan menyusahkan orang yang bingung. Baiklah. Ayo. Baiklah, tidak ada masalah. Hahaha. Jangan pernah menakutiku seperti ini lagi. Maaf, Tuan Muda. Pengikut juga lalai sehingga Suliguo dapat memanfaatkan kesempatan. Seharusnya dihukum. Kamu yang menyelamatkan kami. Terima kasih sudah lebih dari cukup. Iya, nanti pulang saya akan mencatatkan prestasi besar untukmu. Saya merasa sangat malu, Tuan.
Kau membuatku sangat khawatir. Sudahlah, aku baik-baik saja sekarang. Bagus kalau begitu, kau harus meningkatkan pengawalanmu ke depannya. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Iya, iya, iya. Ini adalah kelalaian saya. Tidak akan terjadi lagi, tenang saja. Kali ini juga salah saya. Jangan salahkan dia lagi. Bagaimana dengan masalah di pihak Cao Yidi? Sudah hampir selesai. Tapi ayah saya sudah menyerahkan posisi kepala keluarga kepada saya. Saya tidak punya waktu untuk mengurusnya. Kalau begitu, kalian bertiga bisa merekomendasikan diri sendiri. Jadilah pendamping yang baik untukku. Jangan lihat aku tidak bisa. Aku masih ada grup Su. Aku sangat sibuk. Jangan lihat aku ya. Aku masih ada kamar dagang Jilin. Oh, bagaimana ini? Oh, tidakkah kau berpikir bahwa aku harus mencari yang lain? Apa? Aku hanya bercanda. Hahaha, kalian tidak mau menjadi. Baiklah, tidak usah. Biarkan dia terus menjadi. Tapi istri-istriku, apakah kita harus mulai membicarakan tentang pernikahan? Kamu yang menentukan. Tunggu dulu. Aku ada hal penting untuk dibicarakan. Siapa di antara kalian tiga yang tidur di sofa malam ini? Tidur di sofa.